sehat, selamat dan semangat pagi Sobat Daily Fresh Juice dimanapun berada. Kembali lagi, DFJ edisi OMK menyapa kita semua. Saya Debbie Francisca dari Pekanbaru, member DFJ Fellowship 13, sangat senang bisa menyapa sahabat Fresh Juice semua. Hari ini, Minggu 20 Desember 2020, bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Domi Denita Nebaho dari Pekanbaru yang juga merupakan admin DFJ Fellowship 13. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Hai sahabat Fresh Juice, Om dan Tante, khususnya teman-teman orang muda yang terkasih. Selamat hari Minggu Advent keempat. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu penuh sukacita ya. Senang sekali dapat kembali menyapa sahabat Fresh Juice bersama saya, Domi Denita Nebaho dari Pekanbaru di Renungan Daily Fresh Juice edisi OMK. Hari ini, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Lukas 1 ayat 28 sampai 36. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, putra Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini pastilah sangat familiar bagi kita. Kisah dalam Injil hari ini kita doakan dalam doa malaikat Tuhan maupun pada peristiwa gembira yang pertama saat berdoa rosario. Jawaban Maria atas kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Gabriel menjadi salah satu kalimat peneguh iman kita. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku
menurut perkataanmu itu. Kalimat yang sangat powerful dan menggetarkan hati. Bacaan Injil ini juga mengingatkan saya akan pengalaman saat pertama kali saya terjun di dunia kerja sekitar 10 tahun yang lalu. Saat itu saya baru 2 minggu bekerja. Saya yang masih belum memiliki pengalaman bekerja sama sekali dan masih sangat membutuhkan bimbingan dari rekan kerja setim saya, harus dihadapkan pada rasa bingung saat salah satu rekan setim yang biasanya mengajari saya tiba-tiba mengundurkan diri. Saat itu, tim kami hanya berisi 3 orang karyawan. Kebingungan bahkan kekhawatiran saya semakin bertambah karena momen itu sudah mendekati Hari Raya Lebaran Idul Fitri, yang mana rekan kerja setim saya lainnya juga sudah mengajukan cuti dan harus pulang ke kampung halaman. Saya sempat bertanya, bagaimana mungkin saya bisa menghandle semua pekerjaan ini sendiri, sementara banyak hal yang masih saya belum pelajari. Maka, saat mendengarkan bacaan Injil hari ini, saya begitu kagum terhadap sikap Bunda Maria. Saat tiba-tiba harus dihadapkan pada tanggung jawab besar yang diberikan Tuhan kepadanya, Bunda Maria memilih berpasrah dalam iman. Berpasrah di sini bukan berarti ya sudahlah atau terpaksa menerima karena tak berdaya, melainkan pasrah karena taat kepada tuannya. Padahal tugasnya bukan tugas kacang-kacang loh, mengandung, melahirkan, dan membesarkan putra Allah. Terlebih lagi saat itu Bunda Maria masih sangat muda. Tentu saja, Maria pun bingung waktu menerima kabar dari malaikat Gabriel. Dia terkejut dan berkata, "Bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami." Bunda Maria sadar betul akan konsekuensi yang akan diterimanya. Hamil di luar nikah itu adalah petaka. Tunangannya akan marah besar dan meninggalkan dia. Hukumannya pun tak main-main, dirajam sampai mati bila diketahui berzina. Karena belum tentu orang akan percaya jika dia mengatakan dia hamil karena Roh Kudus. Namun Maria menerima beban itu tanpa mengeluh. Dengan hati dan sikap yang terbuka, Maria mau bekerja sama dengan Tuhan. Maria meyakini hal itu sebagai sebuah rencana Tuhan yang luar biasa. Imannya yang kuat membuatnya sanggup tunduk kepada kehendak Allah, dan kerendahan hatinya memberi jalan kepada Allah mengubah sejarah kehidupan manusia. Jawaban ya yang menjadi pintu gerbang Tuhan untuk mengunjungi umatnya. Mungkin saat ini pun kita sedang bingung. Banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan rencana kita. Hari Natal semakin dekat, tapi kita tidak bisa pulang dan berkumpul dengan keluarga. Target-target dalam pekerjaan dan kehidupan yang sudah kita buat di awal tahun, bahkan jauh sebelumnya, tidak tercapai dan gagal terlaksana. Mungkin saat ini kita sedang dihadapkan pada suatu pilihan hidup yang sulit, atau kita baru saja kehilangan pekerjaan dan kehilangan orang-orang yang kita sayangi akibat pandemi ini. Hal-hal yang tidak masuk akal, sulit dipahami, tapi terjadi pada kita saat ini. Mari sejenak kita renungkan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah dengan segala hal yang terjadi saat ini, Allah mau meminta saya untuk bekerja sama dengannya, menggenapi rancangan indah yang telah disiapkan olehnya? Seperti halnya Bunda Maria, meski dalam kebingungan, mari kita percayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Allah. Kita tidak tahu rencana Tuhan seutuhnya dalam hidup kita. Namun mari kita biarkan Allah membimbing langkah demi langkah kita.
Allah ingin membuat kita ikut ambil bagian dalam keilahiannya. Kita hanya perlu berpasrah dalam iman, bersandar dan berharap pada Roh Kudus, terbuka pada kuasa-Nya. Dia akan membimbing kita untuk menggenapi rencananya. Kita perkenankan janji Allah memenuhi kehidupan kita. Ingat, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, terkhusus untuk teman-teman OMK yang tergabung dalam grup WhatsApp Daily Fresh Juice. Tahun 2021 nanti, kita akan berada dalam sistem grup yang baru. Mungkin saat ini kita merasa tidak nyaman, harus kembali beradaptasi seperti awal bergabung dulu. Beberapa member mungkin khawatir, apa saya bisa mendapatkan teman-teman seperti yang ada di grup saat ini? Apakah grup saya nanti akan kompak seperti sekarang? Berpisah saat lagi sayang-sayangnya. Yuk teman-teman, kita belajar dari Bunda Maria. Mari kita buka hati pada rencana Tuhan. Sesuatu yang lebih indah mungkin saja menunggu kita di grup yang baru. Tapi kita harus mau bekerja sama ya. Jangan hanya jadi silent reader. Berikan apa yang mampu kita berikan dan menjadi berkat di grup manapun kita nanti. Sahabat Fresh Juice, minggu ini adalah minggu terakhir masa Advent. Artinya, ini kesempatan kita untuk melihat lagi sudah sejauh mana persiapan kita menantikan Tuhan. Selamat mempersiapkan Natal bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Tuhan memberkati aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih buat Kak Domi yang telah menyuguhkan renungan hari ini. Nah, Sobat Fresh Juice, sudah dengarkan renungan dari Kak Domi? Satu pesan yang saya ambil dari renungan hari ini, mari kita percayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Allah, karena kita tidak tahu rencana Allah kepada kita. Biarkan Allah yang membimbing langkah demi langkah kita. Sobat Daily Fresh Juice dimanapun berada, apapun kegiatan dan rencana sobat, semoga Tuhan selalu memberkati. Nah, buat Sobat OMK yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp Daily Fresh Juice, silakan DM ke Instagram @salamfreshjuice. Sampai berjumpa kembali dalam renungan DFJ edisi OMK. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan.